yang dikatakan adik ini terkait dengan lingkungan ini adalah merupakan sehat yang terakhir, yaitu sehat lingkungan. Nah, sehat lingkungan itu yang bagaimana sih? Jadi hal yang pertama yang dilakukan dalam bagaimana untuk menjadi sekolah sehat ini adalah tumbuh mekar bunga selasih. Cakep. Dipetik 2 si asih. Cakep. Jagalah kelas selalu bersih Sing. agar belajar tak jadi risih. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo Sobat Spensaka, ketemu lagi di acara podcast kita ya, di acara Bismart. Bincang enjoy bersama OSIS menuju generasi hebat. Waduh, udah podcast keberapa nih, Fel? Udah ke 100 kalinya kayaknya ini ya, dari saking banyaknya ini. Udah terlalu sering nih kayaknya nih ya. Sekarang temanya apa tuh Kak Feli? Sekarang itu temanya Sekolah Sehat Generasi Hebat. Oke, kita ulang berdua nih ya Kak, biar gak terlalu kaku nih ya. Oke, tema podcast pada kali ini yaitu Sekolah Sehat Generasi Hebat. keren banget. Nah, sekarang di podcast kali ini kita akan mengundang salah satu bintang tamu, Bapak kita, yaitu Bapak Miswagianto, MPD, Pengawas Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo. Oke, kita sambut aja nih ya Kak. Ya, kita sambut aja mungkin ya. Biar gak lama-lama, biar gak pada penasaran siapa itu Bapak Miswagianto, pada gitu nih. Biar langsung kenalan ya bapaknya Bener. ya. Oke, kita panggil Bapak Miswagianto. Yeay. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana? Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kan tadi kan kita sudah bahas nih ya Pak terkait dengan judul. Bahasanya judulnya kali ini tuh Sekolah Sehat Generasi Hebat. Benar. Nah, kalau misalnya kita perkenalan dulu mungkin ya. Kita belum perkenalan loh Fel Belum sama perkenalan bapaknya nih. gimana sih? Masa kan tadi kan di podcast awalnya kita, perdananya kita kan tak kenal maka tak sayang. Masa saya ini belum kenalan sih yang Sama bapak kita ini Fel, Bapak Miswagianto. Gianto. Nah, perkenalan nama lengkapnya, terus latar belakang latar belakang pendidikan. Oke, biasa. Saya panggil Mbak Vera ya. Mbak Mbak Feni terus Dan Mbak Ferry. dan Mbak Ferry, luar biasa ya. Saya baru hari ini bisa ketemu dengan Anda semuanya. Luar biasa, saya senang sekali dan bisa saya perkenalkan untuk saya sendiri Miswagianto, pengawas SMP untuk Kabupaten Probolinggo, tempat tinggal di Semampir. Itu aja dari Ya. Nah, tadi kan di judul itu sudah dijelaskan ya Pak. Sekolah Sehat Generasi Hebat. Benar. Nah, mungkin para sobat-sobat nih banyak yang nggak tahu Pak. Pengertian dari sekolah sehat itu apa? Boleh tolong dijelaskan mungkin Oke. maksud Jadi, dari sekolah Iya, sehat. boleh Oke. banget Pak. Terima kasih, luar biasa pertanyaannya. Ini juga menjadi motivasi kita semua untuk bagaimana untuk hidup sehat. Terkait dengan sekolah sehat, generasi sehat. Ini saya mulai dulu dari pendidikan. Pendidikan bisa saya katakan skup yang paling kecil itu adalah sekolah. Oleh karena itu di sini ada namanya gerakan sekolah sehat. Gerakan sekolah sehat itu adalah merupakan segala upaya yang dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus oleh semua pihak, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Berarti kalau begitu termasuk yang di dalam pendidikan. Di dalam pendidikan itu ada
murid, siswa, peserta didik. Nah, oleh karena itu di sini sangat tepat sekali SMP 1 Kraksan mengadakan kegiatan podcast terkait dengan sekolah sehat, generasi Hebat. sehat. Nah, generasi hebat. Oke, ya, oke. Itu terus terkait dengan sekolah sehat ini ada 5 macam yang akan dituju. Yang pertama adalah sehat bergizi. Bagaimana sih sehat bergizi itu? Sehat bergizi yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan peserta didik melalui penerapan pola makan yang tepat dan konsumsi makanan yang bergizi. Nah, oleh karena itu adik-adik di sini, terutama di siswa SMP 1 Kraksan, di sini ada kantin. Bagaimana sekiranya kantin itu menjual atau menyajikan makanan-makanan yang sehat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah terkait dengan sehat fisik. Gimana sih sehat fisik itu? Sehat fisik yaitu untuk meningkatkan kualitas kesehatan fisik seluruh ekosistem atau warga sekolah. Misalkan melaksanakan kegiatan senam pagi, mengadakan kegiatan jalan sehat, ataupun kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan fisik. Yang ketiga itu adalah sehat imunisasi. Nah, ini terkait dengan sektoral, bisa dengan Puskesmas dan seterusnya. Terkait dengan sehat imunisasi itu bagaimana? Sehat imunisasi yaitu meningkatkan capaian imunisasi peserta didik agar mendapatkan imunisasi dasar. Artinya bahwa peserta didik itu atau anak bangsa ini mendapatkan kekebalan. Nah, inilah yang termasuk pada sehat imunisasi. Yang keempat adalah sehat jiwa. Gimana sih sehat jiwa? Dan mungkin saat ini terkait dengan sehat jiwa ini banyak merebah, ya. Kalau mungkin sebelum-sebelumnya ini tidak terlalu merebah. Saat ini karena mungkin dengan situasi, kondisi, konflik dan seterusnya, ini sehat jiwa itu sangat penting. Gimana sih sehat jiwa? Sehat jiwa yaitu meningkatkan perkembangan peserta didik baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga mampu menyadari kemampuan sendiri dan dapat mengatasi tekanan. Sambilkan contoh di SMP 1 Kraksan ini kan ada kegiatan tahfidz. Iya, Ada kegiatan apa lagi? kegiatan jutawan berhati mulia. Iya, jutawan berhati mulia. Luar biasa. Itu semua kegiatan-kegiatan ini berkaitan dengan kesehatan jiwa. Dan adik-adik kan sudah merasakan ya? Iya, Sudah merasakan ya. Gimana rasanya dengan kegiatan-kegiatan seperti tadi itu? Kalau misalnya rasanya itu ya lebih ini ya produktif aja kalau misalnya di produktif. sekolah. Juga ngerasa lebih sehat, Pak. Kan Lebih sehat ya? Oke. Oke, luar biasa ya. di sini juga nggak boleh pakai plastik. Nah, gitu. Iya, benar. Nah, itu program sekolah juga. Iya. Jadi itu sih Pak yang bikin ini ya Pak, yang bikin kita lebih sadar bahwasannya lingkungan kita itu berpengaruh untuk kita Iya, untuk kita Oke, sendiri dan itu. sekitarnya. Nah, yang dikatakan adik ini terkait dengan lingkungan ini adalah merupakan sehat yang terakhir, yaitu sehat lingkungan. Nah, sehat lingkungan itu yang bagaimana sih? Sehat lingkungan yaitu meningkatkan kondisi satuan pendidikan yang dapat mendukung tumbuh kembangnya peserta didik secara optimal, membentuk perilaku hidup bersih dan sehat. Dan luar biasa untuk SMP 1 Kraksan ini adalah merupakan sekolah adiwiyata di mana di dalamnya ada unsur PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Adik-adik, saya melihat, saya juga mengamati, saya juga menengok sekolah adik-adik di sini. Gimana? Adik-adik sekolahnya di sini? Bahagia, senang. Senang ya. Senangnya kenapa? Senangnya karena kita banyak pengalaman Pak Iya, dari banyak sekolah pengalaman. ini. Pengalaman juga hal-hal baru. Sebelumnya kita nih nggak pernah apa-apa itu menggunakan plastik. Iya. Benar. Sekarang juga sudah mulai mengurangi karena ada program itu Pak, program adiwiyata juga di Adiwiyata. sekolah. Jadi pelarangan plastik itu juga perlu di sini. Jadi kita terapkan juga Pak Di rumah. Oke, luar biasa. Ini adik-adik sudah punya pemikiran seperti itu. Ini juga menjadikan refleksi kepada saya yang mungkin sudah lebih tua dari adik-adik ini
untuk lebih-lebih menjaga bagaimana sekiranya kita tidak terlalu banyak menggunakan yang berkaitan dengan plastik tadi, gitu ya. Iya, Pak. Ya, dan luar biasa adik-adik di sini sudah ada upaya untuk mengurangi, gitu ya. Oke, luar biasa ya. Oke. Nah, tadi Bapak bilang itu bahwasannya sekolah sehat ini ditujukan untuk lingkungan pendidikan. Iya. Terus alasannya itu kenapa, Pak? Oke. Jadi adik-adik berada dalam lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan itu penuh dengan perilaku, penuntun laku, penuh dengan hal-hal untuk adanya suatu perubahan. Oleh karena itu, kita akan berada dalam bangsa, berarti yang disasar pertama adalah anak-anak atau peserta didik. Karena apa? Merubahnya, kalau sudah anak-anak terbiasa di lingkungan sekolah, insya Allah untuk berikutnya ke masyarakat, berada dalam keluarga, akan mengikuti apa yang menjadikan pembiasaan di sekolah. Nah, oleh karena itu, untuk budaya sehat itu dibudayakan dulu di tingkat sekolah termasuk adik-adik ini. Itu Iya, dasarnya, Mbak. Oke. Jadi memulai dari dunia pendidikan Iya, dulu benar. ya, dari Iya. kita juga ya, Fer. Luar biasa Mbak ini ya. Ya, oke. Iya. Nah, juga hal pertama yang harus dilakukan dalam kegiatan sekolah sehat ini apa, Pak? Oke. Jadi hal yang pertama yang dilakukan dalam bagaimana untuk menjadi sekolah sehat ini adalah komitmen. Komitmen bersama. Bukan hanya dari Bapak Ibu guru, bukan hanya dari kepala sekolah. Semua, mulai dari kepala sekolah, guru, termasuk siswa dan juga siapa saja yang ada di lingkungan sekolah itu untuk berkomitmen untuk bagaimana budaya sehat. Gitu ya. Jadi pertama kita mulai dari komitmen. Kalau sudah ada komitmen, baru berikutnya ini menginjak pada edukasi. Termasuk luar biasa. Hari ini kita mengedukasi semua bagaimana untuk sekolah sehat. Dengan harapan menjadi generasi sehat. Hebat. Oke. Nah, kali ini kita mendokumentasi apa tadi kan? Ini Fel, apa sih Kak? Apa? Apa tadi Pak yang mendokumentasi itu, Pak? Apa yang mendokumentasi untuk apa itu? Untuk ini anak-anak sobat-sobat Spensaka. Jadi kita ini Pak juga memberikan edukasi ya Allah. Iya, iya. Bisa ya Allah. Ini mengedukasi ya. Oke. Jauh banget. Oke. Mulai tadi ke ini. Dokumentasi. Oke. Mengedukasi. Mengedu- Kali ini kita mengedukasi ya teman Iya. sobat-sobatnya. Ini ada terkait dengan edukasi ya. Terkait dengan edukasi adik-adik ini semuanya ada pantun dari saya. Ya, saya pantun untuk saya. Ya. Oke ya. Oke ya. Saya pantun untuk adik-adik terutama di SMP 1 Pelaksan ini ya. Oke. Tumbuh mekar bunga selasih. Cakep. Dipetik 2 si asih. Cakep. Aduh, Jagalah kelas selalu bersih asik. agar belajar tak jadi risih. Nah, inilah pesan untuk adik-adik ya. Tadi jadi ingat Pak, waktu hari belajar itu pernah ada sesuatu bau. Nah itu mungkin ya Pak salah satu Salah yang satu Ya. bikin kita nggak enak Itu belajar gitu kan ya, tidak Pak. nyaman ya. Jadi Kan tidak nyaman waktu belajar. Sedangkan makanya sekolah kita ini ada penerapan sekolah sehat generasi hebat. generasi hebat luar biasa. Setiap ini juga program sekolah kita tuh ada celing sekolahku, Pak. Jadi Iya. tentang indah lingkungan sekolahku. Pagi datang bersih, pulang juga ikut bersih. Oke. Seperti itu, Pak. Oke, terkait dengan cetar ini juga ada pesan Aduh, apa melalui tuh, Pak? pantun dari saya. Oke. Lagi Ya, lagi ya. guys. Oke, karena sekolah kita adalah sekolah adiwiyata, di dalamnya juga ada sekolah sehat, ada pantun untuk adik-adik. Kolam ikan di tengah kota, Cakep. bunga melati tumbuh melata. Cakep. Mari jaga sekolah adiwiyata, Benar. lingkungan bersih, nyaman, tertata. Luar Waduh. biasa untuk SMP 1 Praksan ya. Sudah tertata, tinggal bagaimana sekiranya nanti kita tetap untuk merawat. Benar. Oke. Nah, Fanny mau nanya juga nih ya Pak.
untuk program sekolah sehat ini kan untuk anak-anak yang emang punya pendidikan gitu itu ya Iya. Pak. Untuk Benar. dampak di luar itu apakah ada juga untuk dampak bagi masyarakat Pak? Iya, bagi masyarakat gitu, Pak. Kan masyarakat siapa tahu yang udah tua-tua gitu, Eh. Pak, nggak belajar Nah. gitu itu, Pak. Nggak Aduh. sekolah gitu, Pak. Ini juga menjadikan apa ya istilahnya kalau dalam keluarga adik-adik tidak terkait dengan umur. Mm-mm. Bisa adik-adik menjadi mentor bagaimana berperilaku sehat itu. Meskipun di situ ada yang lebih tua, ya, ada kakek, ada bapak dan seterusnya. Suatu ketika bapak itu melihat, loh, anak saya kok selalu berperilaku hidup bersih dan sehat ya. Nah, inilah menjadikan istilahnya pembelajaran, menjadikan refleksi kepada orang tua. Anak seperti itu luar biasa istilahnya perilakunya. Mungkin siapa tahu dia juga akan mengikuti atau dia akan menyampaikan kepada orang lain. Itu adalah bentuk edukasi juga. Jadi Gitu. mulai mungkin dari kita bisa Iya. mengedukasi lingkungan keluarga. Bisa Iya. terpengaruh juga ya, Pak. Oke. Bukan yang lain ya. Dari Pak. mana kita dapat? Dari sekolah. Dari sekolah. Benar. Sekolah bagus juga di keluarga akan menjadi Bagus, bagus. insya Allah. Aku maupun juga dan lain-lain. Mm-mm, Oke. benar. Nah, Pak, sekolah sehat ini sekolah mana saja, Pak, yang terlibat dalam program sekolah ini? Kan salah satunya SMP nih, Pak. Sekolah mana lagi nih, Pak? Apakah semua seluruh kabupaten Probolinggo atau cuma sekolah SMP nih, Pak? Oke. Untuk gerakan Mm-mm. itu adalah semua sekolah. Oh. Karena apa? Sekolah yang jelas ada peserta didiknya, ada siswanya. Maka untuk melayani siswa itu sekolah harus gerakan lingkungan sekolah sehat. Dan luar biasa untuk SMP 1 itu menjadi pionir untuk GLS. Untuk Kabupaten Probolinggo itu ada 3 yang menjadi pionirnya, SMP 1 Kraksan dan SMP 1 Banyuanyar. Luar biasa, ini aplaus untuk SMP 1 Satu, Kraksan, ini luar biasa. Keren, guys. Keren. Sekolah kita tercinta. Iya. Satu Kraksan. Iya, iya. Waduh. Oke. Terus apa saja yang menjadi fokus Pak dari gerakan sekolah sehat Iya, ini, benar. Pak? Oke, fokus untuk gerakan sekolah sehat seperti apa yang saya sampaikan tadi, yaitu ada 5 sehat tadi, yaitu sehat bergizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, dan sehat lingkungan. Itu ya. Jadi itu adalah fokus untuk sekolah sehat. Nah, sebenarnya di program sekolah sehat ini apa sih, Pak, yang menjadi salah satu masalah gitu, Pak? Oke. Mungkin ada nggak, Pak? Yang menjadi masalah adalah komitmen. Komitmen. Kemudian juga merubah mindset. Mindset. Oke. Kalau sudah berkaitan dengan merubah mindset, yang mungkin saya ambilkan contoh yang sederhana, kita hidup bersama orang lain. Suatu ketika kita dihadapkan dengan misalkan berkaitan dengan pegang sampah. Nah, kalau tidak ada mindset yang saya pakai untuk merubah sampah yang saya pegang, di situ ada tempat sampah, tidak saya buang pada tempat sampah, tapi saya buang di tempat selain di tempat sampah ini. Sehingga apa? Yang terjadi akan menyebabkan kotor. Nah, merubah ini yang sulit. Merubah dari tidak teratur menjadi teratur. Ini yang sulit. Jadi kita biasanya buang sembarangan, bagaimana sekiranya buang sampah itu pada tempatnya. Ini adalah keteraturan. Lah merubah dari tidak beratur menjadi beratur, itulah yang sulit. Lah oleh karena itu perlu adanya pembiasaan, perlu adanya hal-hal yang menjadikan gerakan, perlu adanya istilahnya yang menyebabkan menjadi budaya. Nah, terus Gitu. Pak, biasanya nih kan di tempat sampah itu ya Pak, ada yang anorganik, Iya. organik gitu. Tapi setelah ditaruh di TPA itu Iya. biasanya dicampur tuh Pak. Iya, bagaimana tuh, Pak? Nah, Kalau seperti itu ini tuh, Pak. adik-adik, ini adalah anak bangsa yang sudah terdidik. Anak bangsa yang sudah terlatih. Bagaimana sekiranya apa yang menjadikan kita sudah terlatih, terdidik ini, bagaimana untuk kita menyampaikan bagi yang belum. Nah, bisa mungkin dia belum tahu makna dari pemilahan itu. Nah,
siapa tahu kader anak bangsa sekarang yang sudah tahu itu nanti kalau menggantikan yang bersangkutan akan memilahnya. Nah, inilah mungkin apa bisa saya katakan kalau sekarang tidak ada perubahan, mungkin kita tunggu apa yang sudah terdidik, terlatih ini untuk melaksanakan itu. Nah, gitu ya. Jadi kita tunggu kader dari adik-adik sekarang yang sudah terlatih, terdidik memilah sampah itu. Sehingga kalau nanti menggantikan istilahnya pegawai atau petugas yang sekarang itu nanti akan memilah, itu akan menjadi lebih baik. Jadi nyalur-nyalur nih ya. Iya. Jadi memang butuh proses, butuh waktu dan seterusnya untuk merubah mindset maupun perilaku itu. Gitu ya. Nah, terus Pak, kalau misalnya dari sekolah sehat ini tadi juga ada sehat jiwa. Iya. Sehat jiwa ini senam pagi ya Pak? Oke. Kalau senam pagi itu Kalau senam berkaitan pagi, apa sih? Fisik kayaknya. Fisik. Ya Allah, gimana sih? Oh, jiwa. Nah, jiwa itu yang tidak berkaitan dengan fisik. Jiwa. Tampilkan contoh, misalkan kita selalu ingat Yang Maha Kuasa, dalam berpikir, itu kan tidak menggunakan fisik, tapi menggunakan akal dan pikiran, kan itu untuk masuk ke dalam hati. Lah, itulah yang dikatakan dengan jiwa, gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya bergizi ini kan juga ada di sekolah kita, di kantin. Iya. Makanan yang penuh. Ini apa zat-zat yang mantap gitulah. Yang mantap. Top. Mantap itu maksudnya gimana sih? Berat atau alot Yang atau bergizi, Pak. Oh, yang bergizi. Oke ya. Jadi yang bergizi, oke. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya dari imunisasi nih Pak, salah satunya imunisasi dasar tuh maksudnya gimana Pak? Imunisasi dasar itu imunisasi intinya kan kekebalan ya. Sambilkan contoh polio. Bagaimana sekiranya anak bangsa ini tidak terserang dengan penyakit polio. Lah itu kan diberi istilahnya imunisasi sebagai istilahnya penangkal, pencegah, istilahnya tindakan preventif. Gitu ya. Penyakit Oke. polio ini apa sih, Pak? Polio itu kalau mungkin kalau di browsing itu lumpuh ya. Sama dengan lumpuh itu kan ya. Coba kalau misalkan di browsing di Google, polio itu kan sama dengan apa? Hampir sama dengan lumpuh itu ya. Jadi kalau misalnya sehat yang bergizi itu ya Pak, itu maksudnya juga bisa stunting ya Pak? Ya, termasuk di situ itu adalah istilahnya kurang gizi kan ya. Gizi. Nah, bagaimana sekiranya anak bangsa itu gizinya luar biasa dengan harapan nanti generasi menjadi hebat. Nah, oleh karena itu di sini ada tadi gerakan untuk sehat fisik senam ya setiap hari apa? Setiap hari Jumat biasanya, Setiap Pak. hari Jumat. Itu gantian Pak. Di mana? Bergantian. Oh, gantian ya. Kadang-kadang sholat duha berjamaah, kadang-kadang senam seperti itu, Pak. Biasanya itu, Pak. Oke, ya luar biasa. Itu adalah termasuk juga sehat fisik ya untuk senam. Kemudian tidak terkait dengan pendidikan jasmani kan ya? Terkait lah itu. Terkait ya. Itu sehat jasmani ya. Sehat fisik. Oke. Ada lagi? Motivasi untuk anak-anak generasi hebatnya apa nih Pak? Generasi Oke. Gen Z ini ya. Oke, jadi terkait dengan generasi Gen Z ini bisa saya katakan manfaat sekolah sehat, manfaat gerakan sekolah sehat ini untuk adik-adik, untuk study day, untuk siswa adalah pembudayaan sehat bergizi, sehat fisik, dan sehat imunisasi agar status kesehatan meningkat dan dapat meningkatkan proses pembelajaran dengan baik. Jadi harapannya adalah dengan sehat tadi itu adalah proses pembelajaran menjadi baik. Kalau sambilkan contoh aja, suatu ketika kita kondisi badan kurang sehat, apa yang akan terjadi pada saat menerima pembelajaran? Akan terganggu. Nah, Akan risih harapannya, ya. iya, gitu ya. Oke. Mungkin ada gak Pak sasaran dari program kerja, program gerak sekolah, ya, Iya. gerak Oke. sekolah sehat. Sasaran untuk gerakan sekolah sehat ini semua lin,
mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, kemudian satuan pendidikan yaitu sekolah, sampai sekolah itu mulai dari perguruan tinggi sampai dengan yang paling kecil yaitu di PAUD. Bagaimana sekiranya anak-anak itu sudah terbiasa, sudah membiasakan untuk sehat. Terutama untuk yang PAUD, TK itu adalah imunisasi. Gitu ya. Imunisasi penting juga tuh ya, Fel. Iya. Oke, Bapak, kan Bapak ini sudah menjelaskan terkait dengan sekolah sehat gitu ya, Pak. Benar. Mungkin sudah ini apa tadi, Fel? Mendokumentasi yang katanya Kak Fen itu satunya Mengedukasi. Kak, ya Allah, kok jauh banget ya, guys. mengedukasi. Mengedukasi ya. Oke. Sudah Ya. mengedukasi para sobat-sobat Spensaka. Hmm. Terima kasih banyak ya, Bapak. Karena waktunya udah habis nih Bapak. Padahal pengen nih Pak, pengen belajar gitu-itu Pak. Sharing-sharing Iya, juga iya. lebih dalam terkait dengan sekolah Oke. sehat. Iya, benar. Terima kasih ya Bapak Oke. untuk hari Terima ini. kasih Terima kasih juga ilmunya Bapak. yang sudah mengedukasi yang katanya Kak Fen ini mendokumentasi ini ya. Aduh. Oke. Terima kasih juga Ya. atas kesempatan saya bisa berbicara di podcast untuk SMP 1 Kerasan ini. Bismart. Bismart ya? Bismart. Bismart. Jargon dulu Pak. Jangan Bismart dulu Pak. Pak, gini Pak. Gimana? Bincang, enjoy. Bincang, enjoy. Gitu Iya. ya. Ini ya. Oke. Bersama. Bersama OSIS. OSIS Generasi. menuju Generasi hebat. generasi hebat. Luar biasa. Beri aplaus untuk semuanya ya. Mohon maaf atas kekurangan ya dan kesalahan, salah ucap ya dari saya Kita dan juga sebaliknya seperti itu Bapak. ya. Mungkin Ucapkan ada lagi kesalahan, ya. Bapak. Saya ucapkan lagi untuk terima kasih semuanya. Oke ya. Terima Oke. kasih juga, Bapak. Mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke guys, sudah selesai guys podcast kita pada kali ini nih. Gimana Kak? Seru sih. Nambah pengalaman juga kan sama Pak Miswagianto. Nah, Pak Miswagianto. Oke. Guys, terima kasih untuk hari ini. Yang sudah menonton, Jangan lupa subscribe channel kita komen, SMP Negeri 1 Keraksan. media guys harus di follow guys. Oke? Oke, goodbye.